Hai semuanya, apa kabarnya? Aku harap baik-baik aja ya. Kali ini aku akan merangkum cerita film yang berjudul The Spiderwick Chronicles yang dirilis tahun 2008. Film ini mengisahkan seorang bocil yang membuka buku terlarang dan resikonya keluarganya dia diteror oleh makhluk gaib. Posisikan rebahanmu senyaman mungkin dan aku akan bercerita. Film dibuka dengan Arthur Spiderwick berjalan tergesa-gesa ke ruangan kerjanya. Ruangan itu dipenuhi serangga dan makhluk aneh di dalam toples. Dia mulai panik menyusun sebuah buku, dan ketika dia mengikatnya dan memberikan tandanya pada sampul buku itu, suara aneh yang mengerikan terdengar di luar, seperti segala jenis makhluk yang mengerang. 80 tahun kemudian, seorang ibu bernama Helen Grace beserta anak-anaknya bernama Jared, Simon, dan kakak cewek bernama Mallory. Mereka pindah dari New York ke rumah tua itu karena Helen bercerai, tapi Jared nggak suka mereka pindah ke situ dan menolak untuk berbicara kepada siapapun. Helen meminta Jared untuk masuk ke dalam rumah, tapi dia susah dibujuk. Kemudian Mallory menyuruh dengan kasar yang membuat mereka berkelahi dengan pedang. Jared ditinggalkan sendirian di luar. Dia mendengar suara di semak-semak dan buru-buru berlari ke dalam rumah. Di kamar tidur anak laki-laki, Jared meyakinkan Simon bahwa ayah mereka akan datang untuk mereka. Mereka juga menemukan garam di seluruh jendela dan ada gambar bibi Lucinda yang masih kecil. Dia dibawa ke rumah sakit jiwa ketika dia mengklaim ayahnya diculik oleh peri. Agak susah membedakan Simon dan Jared karena mereka sebenarnya adalah satu aktor yang sama. Saat makan malam, Helen nggak menemukan kunci mobilnya yang dia taruh di dapur dan juga Mallory nggak menemukan medalinya. Mallory malah menuduh Jared yang mengambil medalinya. Pertengkaran singkat di antara mereka. Helen menghentikan pertengkaran mereka. Mallory dan Simon bangun dari meja dan ibu menerima telepon dari mantan suaminya. Jared sangat senang dengan telepon itu karena ayahnya berjanji akan segera datang menemui Jared. Setelah menutup telepon, Jared menuduh Helen nggak mengizinkan ayahnya untuk melihat mereka. Kemudian Jared mendengar suara di dinding dan melobangi dinding dengan sapu. Ibunya mengira dia hanya mengalami masalah emosi lagi. Mallory dan Simon muncul dan mendengar suara di balik dinding juga. Mallory memukul dinding dengan sapu yang mengakibatkan sebagian dinding runtuh. Mereka menemukan dumbwaiter dengan banyak barang-barang di situ. Ternyata mereka menemukan kunci mobil Helen dan medali milik Mallory juga di situ. Tapi tetap aja Mallory menuduh Jared yang menyembunyikan semua itu. Dan Mallory pergi bersama Simon. Setelah itu, Jared membereskan barang-barang yang ada di dumbwaiter dan berencana untuk naik ke atas. Sebelum masuk, dia menemukan sebuah kunci yang terselip. Jared mengangkat dirinya ke loteng. Sampainya di loteng, dia menemukan ruangan seperti tempat penelitian dan melihat buku-buku di meja. Dia melihat peti dan membuka peti dengan kunci yang dia temukan tadi. Di dalam peti, dia menemukan sebuah buku kulit terikat dan ada kertas peringatan. Setelah menemukan buku itu, Jared mendengar suara dan melihat tulisan di debu. Dengan panik, Jared kabur menuju ke bawah. Dia membangunkan Simon untuk memberitahu apa yang dia temukan. Tapi Simon tampaknya nggak peduli. Kemudian Jared ke tempat tidur untuk membaca buku itu. Dia mengabaikan catatan yang memerintahkan untuk nggak membaca buku itu. Saat Jared melepaskan ikatannya, muncul gelombang yang menyebar dari rumahnya, dan dia mendengar raungan entitas spiritual di luar. Buku itu berjudul Buku Panduan Arthur Spiderwick ke Dunia Fantastis di Sekitarmu. Kemudian dia masuk ke dalam peti dan membaca di sana dengan bantuan senter. Kemudian suara Arthur Spiderwick mengungkapkan hidupnya menyusun buku semua makhluk yang tak terlihat di sekitar kita. Dia mengungkapkan ada beberapa makhluk yang baik bahkan menjadi teman Arthur. Tapi beberapa ingin melenyapkan semua hal seperti ogre jahat bernama Mulgarat yang bisa berubah bentuk apa aja. Dan Arthur memperingati Jared untuk waspada agar buku itu nggak jatuh ke tangan ogre Mulgarat. Tiba-tiba ada suara jeritan Mallory. Jared keluar dari peti bersama Simon, mereka ke kamarnya. Ternyata rambut Mallory yang panjang terikat ke tiang ranjang.
Dia menuduh Jared lagi kalau itu perbuatan Jared. Jared mengatakan dia nggak melakukannya, tapi Helen dan Mallory nggak percaya kepada Jared kecuali Simon. Keesokan harinya, Mallory berlatih anggar dengan Simon di halaman. Jared keluar untuk bertanya kepada Simon arti sebuah kata dari buku itu. Dan Mallory mengungkit lagi tentang kejadian rambutnya yang terikat. Jared memberitahu kalau yang melakukannya itu bukan dia, tapi makhluk bernama Brownie yang bisa berubah menjadi Bogart ketika marah. Ternyata Mallory menghancurkan sarangnya. Mallory dan Simon nggak percaya hal itu, dan mereka masuk ke rumah. Saat Jared berdiri di halaman, dia merasakan ada sesuatu yang menabrak dinding nggak terlihat di depannya. Kemudian Jared masuk ke rumah untuk membuat sarang baru yang dilengkapi dengan tempat tidur kecil, biskuit, dan madu untuk brownies, makhluk yang ada di dalam buku tadi. Kemudian Jared membawanya ke ruangan kerja Arthur dan menunggu di situ untuk melihat brownies. Dia menunggu sampai ketiduran. Ketika bangun, dia menemukan 2 tikus di depannya, serta madu dan biskuitnya yang hilang. Dia mengikuti rontokan biskuit itu dan menemukan makhluk kecil, pakaian kecil, dan telinga runcing sedang memakan biskuit yang ada madunya. Dia ketahuan, langsung hilang, dan kabur. Akhirnya monster itu mengungkapkan dirinya. Dia bernama Timbletack. Dia kaget ketika buku Arthur dibuka oleh Jared, dan dia berubah menjadi Bogart hijau gemuk dan melemparkan barang-barang ke Jared. Jared menenangkannya dengan biskuit disertai madu. Kemudian Timbletack menjelaskan kalau Arthur ingin buku itu aman selamanya dari Ogre Mulgarat. Dan kemudian Timbletack memperlihatkan lingkaran yang mengelilingi rumah dan menyuruh Jared untuk melindungi buku itu di dalam lingkaran. Jared melihat Simon di halaman yang sedang mencari kucingnya. Tiba-tiba Simon ditangkap oleh makhluk tak kasat mata. Timbletack memberi Jared batu penglihatan, sehingga dia bisa melihat makhluk yang menarik Simon. Jared mengambil buku itu dan langsung pergi menolong Simon. Jared berlari sampai ke hutan untuk mencari Simon. Dia menemukan api unggun dan kandang gantung yang di dalamnya ada Simon. Kemudian dia bertemu Hawksquill yang sedang dikurung di dekatnya. Jared membebaskan Hawksquill dan mereka berencana untuk membunuh Mulgarat dan juga menyelamatkan Simon. Kemudian Jared mukanya diludahi Hawksquill agar dia bisa melihat makhluk-makhluk itu tanpa batu. Ketika mereka ingin membebaskan Simon yang digantung di kandang itu turun dan tiba-tiba muncul Mulgarat yang berwujud pria tua. Mulgarat menginterogasi Simon untuk memberikan buku Arthur. Kemudian dia bertanya kepada Simon apakah dia kenal yang punya buku Arthur. Simon bilang dia tahu siapa. Mulgarat menyuruh Simon untuk kembali ke rumah dan mengambil buku itu. Jared melihat bahwa Mulgarat berubah menjadi wujud yang sebenarnya. Ketika di jalan, Jared menemukan Simon dan keduanya malah bertarung. Saat mereka bertarung, Redcap yang menjabat sebagai Jenderal Goblin melihat buku itu dan mengejar mereka. Si kembar lari kembali ke rumah. Jared berhasil masuk ke lingkaran, tapi Simon digigit oleh Goblin. Tiba-tiba datang Mallory. Jared memperingatinya untuk masuk ke dalam lingkaran, tapi dia nggak dengerin dan diserang oleh para goblin. Dia mengayunkan pedangnya secara acak dan melihat darah hijau di pedangnya, dan Jared memberinya batu penglihatan sehingga dia bisa melihat para goblin. Dia membacok para goblin itu dan dia ditarik oleh saudara-saudaranya ke dalam lingkaran. Mereka masuk ke dalam rumah dan langsung mengobati kaki Simon yang terluka. Kemudian Jared dan Mallory menuju ke atas untuk melihat rumah mereka yang dikelilingi para goblin yang banyak banget. Mallory dan Jared berdebat tentang Jared yang telah membuka buku yang menyebabkan para goblin meneror mereka. Tiba-tiba muncul Timbletack yang membuat Mallory kaget dan Mallory mencoba menyerangnya. Jared menyuruh Mallory untuk mengambil madu yang bisa membuat Timbletack lebih tenang. Setelah itu Timbletack memberitahu kalau buku itu jatuh di tangan para goblin, mereka semua akan mati. Simon memberitahu mereka untuk membakar buku itu aja. Kemudian mereka mencoba membakar buku itu di hadapan para goblin, dan muncul Mulgarat dengan wujud burung gagak, tapi apinya padam dan bukunya malah dingin. Mereka masuk ke rumah lagi. Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Jared punya rencana, mungkin bibik Lucinda yang ada di foto itu bisa membantu mereka. Simon tahu tempat tinggalnya di mana.
Dan Timberlake juga tahu jalan rahasia menuju tempat bibi Lucinda, tapi buku itu harus tetap di rumah. Kemudian Jared menyimpan buku itu di dalam peti. Dan Simon memberitahu peta jalan rahasia menuju tempat bibi Lucinda. Simon juga memberi perangkat yang diselipkan batu penglihatan untuk Mallory. Kemudian Simon mengalihkan perhatian para goblin di depan rumah. Sementara Jared dan Mallory pergi menuju jalan pintas rahasia melalui halaman belakang. Para goblin tahu dan mengejar mereka berdua, tapi untungnya mereka berhasil masuk ke terowongan bawah tanah. Redcap dan para goblin juga mengikuti mereka dari atas. Di rumah, Simon membaca bahan-bahan yang untuk mengalahkan para goblin. Timberlake membuka peti, ternyata Jared telah mengambil buku itu dan dia tukar dengan buku yang lain. Kemudian Redcap memanggil Troll Mole yang mengejar Jared dan Mallory melalui jalan bawah tanah. Jared dan Mallory menemukan tangga yang menuju ke kota. Troll itu berhasil menyeret Jared, tapi Jared menusuk matanya dengan pipa. Mereka langsung keluar lewat tangga. Troll juga sempat keluar, tapi ditabrak oleh seorang sopir truk. Helen melihat mereka di luar jendela di tempat dia bekerja. Di rumah, Simon meracik bahan untuk membunuh para goblin, sedangkan Timberlake malah asik makan madu. Jared dan Mallory sampai di sanatorium yang dimana bibi Lucinda tinggal. Mereka masuk ke kamar Lucinda dan Lucinda mengizinkan mereka untuk melihat peri yang berkumpul di pot bunga di situ. Jared mengungkapkan bahwa dia memiliki buku itu dan Lucinda membawa mereka masuk ke dalam. Jared ingin tahu apa yang harus dia lakukan dan Lucinda menjelaskan apa yang terjadi pada ayahnya. Flashback ketika Arthur membuat ramuan untuk membuat lingkaran jamur dan Arthur memperingatkan Lucinda yang sedang bermain di dekat jamur. Kemudian dia diserang oleh goblin dan Arthur bergegas menyelamatkannya. Tiba-tiba Arthur dibawa pergi oleh peri sementara Lucinda dibiarkan menjalani hidupnya tanpa ayah. Setelah cerita, dia memberitahu bahwa hanya Arthur lah yang bisa menolong mereka. Dan juga Arthur ternyata masih hidup. Tiba-tiba goblin menerobos jendela dan Lucinda mencegah mereka untuk masuk ke dalam dengan segenggam garam dan berhasil merobek beberapa halaman buku. Kemudian Helen datang untuk menemukan mereka. Redcap kena marah Mulgarat ketika dia membawa lembaran buku yang menurut Mulgarat gak berguna. Tapi Mulgarat menemukan halaman yang terdapat mantra untuk lingkaran yang mungkin juga terdapat ramuan untuk menghancurkan pelindung lingkaran itu. Di belakang, Hawksquill melihat rencana mereka. Dalam perjalanan pulang, Helen gak percaya kepada Jared dan Mallory kalau buku itu memang beneran. Jared bilang ayahnya pergi karena Helen gak mau dengerin dan malah bentak-bentak. Sampainya di rumah, Jared keluar dan mengatakan kalau dia benci Helen dan gak mau tinggal bersamanya. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam, Timberlake mencari buku itu yang Jared tukar di dalam peti. Mallory mengajak Jared keluar dan mereka nggak menemukan satupun goblin di situ. Tiba-tiba muncul Hawksquill yang memberitahu mereka bahwa Mulgarat akan merencanakan sesuatu ntar malam. Kemudian dia juga meludahi Simon dan Mallory. Jared masuk ke dalam rumah lagi dan membuka halaman buku tentang Griffin. Jared berencana untuk memanggilnya agar mereka bisa bertemu dengan Arthur. Jared mengucapkan mantra untuk memanggil Griffin. Awalnya nggak terjadi apa-apa. Tiba-tiba dia mendengar suara burung dari luar. Mereka keluar dan menemukan Griffin di luar sedang parkir. Mereka bertiga naik Griffin. Membawa mereka ke suatu tempat. Sampai di sana, mereka melihat Arthur yang masih hidup. Jared mencoba menjelaskan siapa dia dan situasinya. Mallory dan Simon tertarik oleh lagu ajaib dari peri di situ. Arthur mengajak Jared ke suatu tempat untuk membahas buku yang dibawa Jared. Jared menuduh Arthur menghabiskan hidupnya untuk sebuah buku yang membuat Lucinda menjadi yatim piatu. Dan Jared menyuruh Arthur untuk menghancurkan buku itu. Tapi ketika Arthur membuka buku itu, ternyata yang dia buka adalah buku masak. Dan Jared harus kembali ke rumah. Kemudian Arthur mengalihkan perhatian para peri dengan buku masak itu. Sedangkan Arthur dan saudaranya naik Griffin dan langsung pergi dari situ.
Sampainya di rumah, mereka melihat para goblin menaburkan ramuan untuk menghilangkan lingkaran pelindung. Helen juga sampai di rumah. Mereka langsung masuk ke mobil dan melaju sampai menabrak goblin yang gak terlihat di halaman. Mereka semua masuk. Di dalam, Jared menyuruh saudaranya untuk mempersiapkan serangan yang akan datang. Setelah itu, Tumbletek muncul yang mengagetkan Helen, dan Jared memperlihatkan para goblin di luar dengan kaca penglihatan. Tengah malam tiba, lingkaran pelindung perlahan hilang, dan serangan goblin dimulai. Di dalam, Helen dan keluarganya bersiap-siap, tapi para goblin tahu kalau jendela dan pintunya dilindungi. Jadi mereka masuk melewati lantai dan atap. Kemudian para goblin muncul melalui papan lantai dan atap. Keluarga Helen melawan mereka dengan senjata yang ada. Mereka kabur dari situ dan masuk ke ruangan musik. Tiba-tiba Mulgarat muncul dari lantai dan mengejar mereka semua. Keluarga Grace memasang bom buatan sendiri dengan kompor dan saus tomat yang dimasukkan ke dalamnya. Bom meledak dan membunuh semua goblin. Tiba-tiba ada suara di pintu. Dia adalah Richard, ayah Jared. Jared tahu yang sebenarnya dari Mallory, kalau ayahnya nggak berniat untuk kembali dengan ibu mereka dan menikah dengan cewek lain. Richard nggak tahu apa yang ingin didengar Jared, dan Jared menikam dada ayahnya. Namun dia adalah Mulgarat yang menyamar. Mulgarat mulai mengejar Jared. Lalu dia berubah menjadi ular dan mengikutinya ke ruangan kerja Arthur. Tumbletek membantu Jared, tapi dia malah dilempar Mulgarat. Jared keluar menuju ke puncak rumahnya. Sampainya di puncak, dia malah terpeleset. Untungnya dia masih berpegangan dengan akar pohon yang merambat. Dia melemparkan buku itu, dan Mulgarat berubah menjadi gagak, terbang bersama buku itu. Namun Hawksquill dengan nafsu makan burungnya langsung menyantap Mulgarat. Kemudian Jared jatuh ke tanah. Hawksquill muncul untuk merayakan keberhasilan mereka melawan Mulgarat, dan Jared mengakui dia ingin tinggal bersama ibu. Beberapa minggu kemudian, Lucinda diajak keluarga Grace untuk mengunjungi rumah dia yang dulu. Di dalam, dia bertemu dengan Tumbletek lagi yang diperban karena luka yang disebabkan oleh Mulgarat. Tiba-tiba, segerombolan peri muncul bersama Arthur. Arthur mengakui kesalahan yang telah dia buat dan berjanji untuk nggak akan pernah lagi melakukan itu. Arthur menjelaskan kalau dia nggak bisa tinggal di situ, dan Lucy ingin bersama Arthur ke tempat peri berada. Mereka bergandengan tangan, dan Lucy berubah menjadi anak kecil berusia 6 tahun lagi. Keduanya berjalan pelan-pelan menuju ke dunia peri. Setelah itu, Jared dan keluarganya kembali ke dalam rumah, dan kemudian Hawksquill mengoceh karena telah memakan Mulgarat, dan selanjutnya mungkin mau makan Griffin. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.